Haleluya Yesus. Engkau menanggung segala dosa dan kesengsaraan kami di atas kayu salib. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sehingga hari ini kami umat-Mu boleh berdiri, berkumpul bersama-sama di ruangan ini. Mensyukuri segala anugerah, karya terbesar dalam hidup kami yang Kau curahkan dari hati-Mu yang begitu luas, penuh pengampunan atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengarkan sabda-Mu. Kami mau dengarkan sabda-Mu. Kami terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Kita baca berbalas-balasan. Kitab Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai 5, demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang menangkapnya dan kesengsaraan kita yang dikuburnya. Padahal kita mengira dia adalah pula dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin, saudara. Puji Tuhan. Tema dari firman Tuhan pagi ini yaitu Yesus menanggung dosa kita. Yesus menanggung dosa kita. Ya, saudaraku, dari beberapa ayat ini, ya 3 ayat ya, saudara bisa lengkapi mulai ayat 1 bisa, dilanjutkan 1 perikop itu bisa, sampai selesai pasal 53 itu. Ini sangat menarik sekali, di momen hari ini kita memperingati. Memperingati apa saudara? Jumat Agung. Ada yang tahu kenapa disebut Jumat Agung? Yang sering kita dengarkan Jumat berkah, kan gitu. Jumat berkah karena bagi-bagi makanan. Tetapi Jumat Agung ini spesial untuk kita yang kita peringati 1 tahun sekali. Yesus mati di atas kayu salib pada hari Jumat. Dan kematian Yesus di atas kayu salib itu bukan kematian sebagai penjahat. Karena apa? Dalam sidang-sidang pengadilan yang dilakukan, tidak didapati kesalahan sedikit pun dalam diri Yesus. Apalagi sampai dijatuhi hukuman mati. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu semua karena dengan satu tujuan.
supaya barang siapa yang percaya kepadanya, barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, saudara dan saya yang percaya Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus menanggung segala dosa dan pelanggaran kita, bahkan kesengsaraan kita di atas kayu salib. Itulah sebabnya disebut sebagai Jumat Agung, karena saat itu Yesus mati di atas kayu salib, menanggung segala dosa umat manusia yang percaya. Tetapi saudara, menarik sekali kalau kita membaca ayat kita tadi ya saudara. Bahkan kalau kita lengkapi dengan ayat 2 di atasnya. Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Lalu disambung ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tidak ada semarak. Dikatakan sampai-sampai dalam ayat 2 tadi, sehingga kita memandang dia. Tidak ada keinginan untuk memandang Yesus. Lalu frase terakhir, kalimat terakhir. Rupa pun tidak. Rupanya wajah Yesus pun tidak begitu menarik saat di atas kayu salib. Sehingga kita tidak menginginkannya. Dan kalimat terakhir ayat 7. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kita sudah berapa lama percaya Tuhan Yesus sebagai penyelamat kita, penghapus dosa kita. Tapi apakah kita masih memandang dia? Apakah kita selalu menginginkan kehadirannya dalam hidup kita? Apakah kita selalu menghitung Yesus sebagai yang terutama dan pertama dalam hidup kita? Seringkali kita mengabaikan Yesus. Walaupun kita sudah mengaku Kristen, ini sebagai bahan introspeksi kita. Menilai diri kita sendiri sebagai orang yang mengaku pengikut Kristus, percaya Yesus. Tetapi dalam kenyataan hidup sehari-hari, apakah kita selalu memandang Yesus? Apakah kita selalu menginginkan Yesus? Apakah kita selalu memperhitungkan Yesus sebagai yang utama dan pertama dalam hidup kita? Kalau kita melihat ke dalam kehidupan para murid pada saat itu dan orang-orang yang ada di sekeliling Yesus pada saat itu, kita perhatikan. Yudas, murid Yesus. Malah menjual Yesus, mengkhianati Yesus. Hari ini banyak juga anak-anak Tuhan yang menjual Yesus dan mengkhianati Yesus. Sehingga muncul lagu, jangan jual Yesus. Ya, karena cinta, karena harta, karena macam-macam. Yudas. Apakah kita pernah bersikap seperti Yudas yang menjual dan mengkhianati Yesus? Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tidak mengakui Yesus di hadapan manusia. Ayo lihat ke dalam diri kita. Ketika kita dalam satu lingkungan,
yang hanya kita sendiri yang Kristen? Beranikah kita mengaku, aku Kristen? Oh, kok kamu tidak puasa? Beranikah kita mengaku, aku Kristen? Loh, kamu kok gak mudik kemarin? Oh, aku Kristen. Beranikah kita mengakui seperti itu? Kalau di sini Mas Batubara, salibnya besar, orang bisa membaca, oh Kristen ini. Walaupun tidak tahu dari mana ini Mas Batubara, tapi tahu, oh Kristen pasti. Salibnya gede. Ya. Seringkali yang terjadi adalah kita tidak berani mengakui bahwa kita adalah pengikut Yesus. Yudas menjual, mengkhianati, Petrus menyangkal Yesus, mengaku tidak kenal. Lalu dalam Matius 26 ayat 56, Matius 26 ayat 56, Matius 26 ayat 56, akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Kalimat terakhir, lalu semua murid itu meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Peristiwanya saat Yesus ditangkap. Murid-murid pada akhirnya meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Pernahkah kita juga pernah tinggalkan Tuhan Yesus? Karena dalam satu bahaya, karena dalam satu peristiwa tertentu sehingga kita meninggalkan Yesus. Berapa lama kita tinggalkan Yesus? Lari dari Yesus. Kan jadi orang Kristen itu rasanya kok tidak enak sekali ya, banyak tantangan. Tinggalkan Yesus, lari dari Yesus. Orang banyak, para murid. Yudas, Petrus, para murid lari meninggalkan Yesus. Yang keempat, contoh yang keempat, yang memang sering terjadi dalam kehidupan kita. Matius 27 ayat 17 dan 20. Matius 27 ayat 17 dan 20. Ayat 17, karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, ini saat Yesus dihadapkan ke Pilatus oleh rakyat. Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Ayat 20, tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad saudara, untuk meminta supaya Barabas, Yesus Barabas, dibebaskan dan Yesus Kristus dihukum mati. Ada dua pilihan, Yesus Barabas atau Yesus Kristus. Dan orang banyak itu dikatakan bertekad. Walaupun alasannya karena terhasut. Orang banyak tadi sebelumnya mengeluhkan Yesus, bersorak. Saat Yesus datang ke Yerusalem, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tapi begitu Yesus ditangkap pada akhirnya, dia memilih Yesus Barabas dibebaskan. Yesus Kristus disalibkan. Yesus Barabas siapa? Penjahat, pembunuh. Mereka lebih pro kepada penjahat, pembunuh daripada Yesus. Walaupun Pilatus sendiri sudah cuci tangan. Karena didapati tidak ada kesalahan sedikit pun dalam pemeriksaan. Dalam kehidupan kita sadar atau tidak, ketika ada pilihan-pilihan tertentu dalam hidup kita sering pilih sesuatu yang tidak benar, yang tidak baik. Sementara Yesus kita biarkan, kita tinggalkan.
Hidup atau mati. Kalau mau hidup, tinggalkan Yesus. Kalau mau mati, silakan ikut Yesus. Pilih mana? Sikap-sikap dari orang-orang banyak maupun para murid ini biarlah menjadi bahan introspeksi kita. Sekian lama kita mengaku sebagai orang Kristen, apakah dari beberapa contoh-contoh yang tidak mau memandang Yesus, tidak lagi menginginkan Yesus, bahkan tidak lagi Yesus sebagai masuk hitungan dalam hidup kita. Itu kadang-kadang muncul dan memang kita pernah lakukan. Tetapi yang menarik, apa sikap Yesus? Dia dijual, dikhianati oleh Yudas. Dia disangkal 3 kali oleh Yesus. Dia ditinggalkan sendirian oleh para murid. Dia dikorbankan supaya disalibkan. Orang-orang lebih memilih Yesus Barabas daripada dia. Apa sikap Yesus terhadap mereka semua? Apa sikap Yesus? Yesus di atas kayu salib, dia berkata, Bapa, ampunilah dia, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus Kristus memberikan teladan bagi kita semua. Ketika kita dikhianati, ketika kita ditinggalkan, ketika kita tidak diakui, ketika kita tidak diperhitungkan, diabaikan oleh orang-orang sekeliling kita, Tuhan memberikan teladan. Walaupun kita disakiti, walaupun kita diancam, Tuhan memberikan teladan untuk mengampuni mereka. Tuhan memberikan teladan yang terbaik bagi kita. Sehingga apa? Kita betul-betul menjadi seorang murid, orang Kristen, pengikut Kristus, yang betul-betul mengalami, menjalani, apakah kekristenan itu. Jangan sampai kita mencontoh Yudas, Petrus, dan para murid yang meninggalkan dia, atau bahkan orang-orang lain yang memilih Yesus Barabas. Sementara di sisi lain, ketika kita mengalami pengalaman seperti Yesus, ditinggalkan, dikhianati, disakiti, Yesus justru menebarkan pengampunan tanpa batas. Dia mau korbankan dirinya bagi setiap kita yang percaya. Lalu di ayat selanjutnya tadi dikatakan begini. Ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kematian Yesus di atas kayu salib menanggung segala dosa kita, menanggung segala kesengsaraan dan penderitaan kita sebagai akibat dosa. Hal apa yang bisa kita pelajari dari ayat 4 dan 5 ini?
Yesus sudah mati di atas kayu salib sekian ribu tahun yang lalu, sekitar 2000 tahun yang lalu. Tetapi kuasa yang mengalir dari atas kayu salib mengalir sampai hari ini, berdampak sampai hari ini. Bahwa sekalipun dosamu merah seperti kirmisi atau kain kesumba, akan diubahkan oleh Tuhan menjadi putih seperti salju atau bulu domba yang putih. Itu janji Tuhan. Dan itulah kuasa darah salib Yesus. Dan dikatakan, oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Imani hari ini. Dosamu sudah dihapuskan. Dosamu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Dan kalau hari ini masih tertinggal sakit penyakit, imani bahwa aku sudah sembuh oleh bilur-bilur Yesus di atas kayu salib. Segala kesengsaraanmu hari ini, penderitaanmu hari ini disebabkan oleh apapun. Imani dalam nama Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, kesengsaraan, sakit penyakit, apapun situasi-situasi yang rasanya tidak enak ku alami hari ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam salib Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Oleh bilur-bilurnya, engkau jadi sembuh. Dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kita bisa percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Kita berharap kepada kasih, kuasa, dan kesetiaan Yesus yang tanpa batas. Dalam segala pemberontakan kita, selalu terucap dan bergema suara Yesus. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Itu terus bergema sampai hari ini. Dosamu sebanyak apapun, seberat apapun, ketika datang kepada Yesus Kristus, Yesus selalu sediakan pengampunan dan keselamatan. Seberat sebanyak apapun penderitaanmu hari ini, firman Tuhan tetap berlaku. Oleh bilur-bilur. Apa sih bilur itu? Luka-luka Yesus di atas kayu salib. Sejak Dia ditangkap, dihajar, dipukul, dicambuk, darah keluar dari setiap bekas cambukan. Sampai Dia disalibkan. Darah keluar dari lubang paku di tangan dan kaki Yesus. Dan ketika tombak dicocokkan di dada Yesus, jantung Yesus, darah keluar, air keluar. Itulah bilur-bilur. Bekas-bekas luka Yesus yang menyembuhkan. Maka hari ini, apapun deritamu, apapun dosamu, apapun sakitmu, apapun sengsaramu, kita boleh datang kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau sudah ampuni aku. Hari ini, ada banyak hal yang ku alami. Aku serahkan semua kepadamu. Kita menghadapi bersama dengan Yesus yang sudah mengalahkan maut dan kematian. Kita hadapi setiap sisi kehidupan kita. Betapapun berat, betapapun sulit hidup kita, hadapilah hidup ini dengan Yesus. Hadapilah dengan imanmu, percayamu kepada Yesus. Dan engkau akan merasakan satu kelegaan karena engkau berjalan bersama Yesus, disertai Yesus yang sudah mengalahkan maut. Bersama Allah kita lakukan perkara-perkara yang besar.
2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kalau engkau ada di dalam Yesus, Yesus menyertai hidupmu, roh Tuhan bekerja dalam hidupmu. Ada kekuatan yang selalu baru dalam hidup kita. Ada kekuatan yang selalu mengalir dalam hidup kita. Dari surga, dari Roh Kudus yang memampukan kita. Amin, saudara. Tiba saatnya kita akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Mari kita arahkan hati dan kehidupan kita untuk menerima perjamuan Tuhan.